tangan atau kaki, di mana pasien itu pos kecelakaan atau pos injury, mau kecelakaan mau injury terserah. Kalau dia nyeri pos injury, lihat nyerinya di mana. Kalau di tulang panjang kan main kan nyeri pada tangan atau kaki, kan tulang panjang kan, berarti fraktur. Oke. Nanti ada lagi main map abang di muskulo, pasien datang dengan keluhan nyeri pada pergelangan kaki. Berarti antara ankle sprain atau ruptur tendon Achilles. Itu tiap tahun masuk. Ada lagi main map abang, pasien datang dengan keluhan nyeri pada lutut. Nah, ada trauma, ada non trauma dia nanti. Oke. Nah, sekarang pada tangan atau kaki tulang panjang tapi habis kecelakaan berarti fraktur. Maka ini abang bagi jadi 3. Ya. Ada fraktur tertutup, ada fraktur terbuka, oke, tulang panjang. Kemudian satu lagi karena ini sering juga, ada fraktur klavikula. Dia abang masukin aja, agak masuk dia di sini. Di mana ini namanya fraktur. Nah, kemudian selain fraktur, ada nggak kemungkinan yang lain? Apa namanya? Dislokasi. Ini pernah keluar di OSCE 2000 tahun 21 kalau nggak salah. Tapi fraktur sih selalu masuk. Fraktur tertutup, ruptur tendon atau ankle sprain, ya. Nanti di remetnya itu juga osteoartritis. Gitu-gitu aja sih kasusnya. Dislokasi ini termasuk yang agak jarang. Nah, kenapa ini harus abang bedakan? Karena diagnosanya memang harus beda, penanganannya beda, tertutup beda tata laksana, terbuka beda tata laksana. Intinya ini kulitnya normal, ini nanti ada luka. Kalau klavikula ya di sinilah, ini nanti arm sling kita atau figure of 8 namanya. Ya itu nanti abang ajar. Nah, sekarang semua kasus fraktur, ya kan? Jangan lupa lakukan pemeriksaan. Abang ulang lah ya biar nggak lupa ya, karena ini main baru. Vital side, head tutu, sama lokalisata. Ini dia urutannya. Baru di penunjangnya kalian minta keranjang sampah darah rutin. Kalian minta foto polos, sebut nama regionnya. Itu yang nggak boleh salah. Kalau nggak keluar dia. Sekarang kita hafal yuk sama-sama. Ini foto, kalau ada orang patah klavikula, kalian sebut regio apa ini? Foto polos apa kalian minta? Foto polos apa? Shoulder atau bahu? Iya. Foto polos bahu atau shoulder, posisi AP lateral. Sebut juga nama posisinya, kalau nggak keluar. Dah, sama-sama kita. Shoulder atau bahu. Ini apa? Humerus. Ini brachii. Oke. Ini manus. Ya. Femoris. Oke, ini apa? Cruris. Pedis. Gak banyak diapa. Kita ulang. Shoulder, humerus, brachii, manus. Femoris, cruris, pedis. Kemungkinan yang patah tulang panjang kan? Itu aja nya. Kalau nggak kalian minta shoulder, humerus, brachii atau antebrachii. Kadang orang bilang ini brachii, ini antebrachii. Itu sama ya. Kalau nggak keluar minta dua-duanya. Femoris sama ini cruris. Minta dua-duanya. Itu namanya regio. Jadi kalian cara mintanya kayak mana? Foto polos, regio, cruris, posisi AP lateral. Wajib minta kayak gitu. Kalau nggak keluar. Maka nanti interpretasinya dijumpai diskontinuitas. Nah, selain kalian hafal regio, kalian wajib hafal nama tulangnya lah. Klavikula, ya kan? Tulang humerus. Yang mengarah ke jempol namanya radial, yang mengarah ke kelingking namanya ulnar. Kemudian femur. Tulang ini kan ada depan belakang kan? Tulang kering depan tuh tibial.
tulang belakang itu fibula. Coba ulang. Clavicular, humerus, radius, ulnar, femur, tibial, fibula. Cuma itu yang patah, nggak ada lagi yang lain. Yang lain berarti dislokasi. Kalau kalian tidak menemukan diskontinuitas di foto, nggak ada garis patahan, jangan sesekali tegain itu fraktur. Kalian ingat aja, tulang panjang waktu kalian foto ada garis patah, boleh kalian tegain fraktur. Tapi kalian udah nggak yakin nih, ini nggak di tulang panjang bang. Waktu kami foto nggak ada garis patah bang, ya dislokasi aja tegain. Itu udah apa tuh? Otomatis. Oke. Maka diskontinuitas ini kalian cukup bilang diskontinuitasnya itu terjadi di tulang apa. Kalau interpretasi, kalau diagnosa nanti panjang dia. Ya, misalkan dijumpai diskontinuitas di os radial misalkan. Dextra misalkan itu. Nah, baru kalian tegakin diagnosa. Diagnosanya kan agak panjang tuh. Dijumpai misalkan fraktur tertutup. Oke, fraktur tertutup kemudian masuk ke tipe patahannya. Oke, fraktur tertutup tipe apa? Terpaksa Bang jelasin lagi dari hasil radiologi. Coba bersama-sama. Kalau satu, kalau dua patah, nampak belakang masih kan? Nyamping. Seolah-olah nyamping, tapi nggak harus nyamping dia. Intinya dia melingkar. Spiral. Ada satu lagi kalau kalian tahu. Iya, retak dia gini. Nggak garisnya nggak lurus, retak. Namanya comminuted. Retakan. Jadi yang paling sering keluar yang mana? Ya transversal. Berarti fraktur tertutup tipe transversal terjadi di mana? Tulangnya kita bagi tiga, proksimal, medial, distal. Misalnya terjadinya di medial nih kan? Ya udah, 1/3 medial, os radialis atau os radial dextra. Ini udah lengkap Bang Puda. Ada lagi yang lebih lengkap. Contoh, fraktur tertutup komplit. Kan tahu kan? Patah tuh ada komplit sama incomplete lagi wah. Jadi dia banyak. Ya, jadi selain jenis ini, kalian juga harus menentukan dia komplit atau tidak. Ini komplit nggak namanya? Karena sampai semua kena kan. Jadi kalau abang buat lengkapnya itu fraktur tertutup komplit, tipe transversal, 1/3 medial, os radial dextra. Pertanyaan simpelnya adalah, Bang, kalau seandainya ini nggak sesuai dengan urutan abang kayak mana? Nggak apa-apa. Yang penting semuanya kalian bilang. Jadi mau kalian, tapi yang penting tertutupnya di awal. Karena kita judulnya tertutup, terbuka atau clavicular. Karena menentukan apa? Tata laksana. Oke. Jadi kalau clavicular foto polos bahu ya, jangan lupa ya, dijumpai diskontinuitas kan. Nah, sekarang tata laksana. Ya, boleh. Kalau bukan ada display itu dosa. Apa beda tertutup dengan terbuka? Intinya ini kasus trauma kan? Semuanya kalian berikan infus, ini cukup dibilang ya. Berikan oksigen, berikan anti nyeri, ketorolak. Kalau dia tertutup, ini yang keluar di OSI. Jadi simpel, kalian sampaikan tata laksana non farmako, baru kalian dipindai atau arm sling pada kasus ini clavicular. Kalau dia terbuka, infus, oksigen, bersihkan luka, kemudian jahit lagi, kemudian karena nyeri injeksi ketorolak juga, karena dia ada luka terbuka, injeksi antibiotik, misalkan ceftriaxone. Karena dia ada luka terbuka, takut tetanus, injeksi anti tetanus serum, baru boleh kalian bidai. Terakhir, kalau dia dislokasi, menurut kalian dislokasi itu di tulang atau di sendi?
sendi. Jadi gampang kali sebenarnya kan. Jadi kalau dia di tulang panjang nampak garis fraktur. Kalau dia di pergelangan sendi, ya udah itu berarti dislokasi. Sama nggak nanti fotonya abang tampilin di PDF aja ya. Sama nggak tata laksana dislokasi dengan fraktur? Dislokasi itu kalian bidai. Nah itu dia jawabannya. Kalau dia datang dengan dislokasi, infus, oksigen, tetap berikan ketorolak, apa tata laksananya? Tidak. Iyalah, balut aja, habis itu rujuk kan? Kan nggak boleh kalian lakukan reposisi eksternal di situ, karena dia dislokasi. Harusnya boleh. Biasanya kalau orang dislokasi, dokter ortopedi kan bisa ngelakuin dari luar aja, kayak dukun-dukun gitu, dukun-dukun patah kan gitu. Dibunyikan aja gitu dari luar, fiksasi lagi, itu boleh. Tapi kita nggak boleh ngelakuin, jadi kita cukup balut aja. Balut. Jadi kalau bidaya kalian ragu. Oke. Nah, ada nggak yang misalkan bertanya, Bang, kenapa dislokasi itu abang nggak bidai? Apa prinsip dari bidai? Terlibat dua sendi kan? Kalau dislokasi yang kena satu sendi nggak? Iya. Jadi kalau fraktur misalkan di sini, maka papannya harus di mana? 1, 2, 3 kalau misalkan harus melibatkan sendi ini dan sendi ini kan? Tapi kalau dislokasinya di sini ya balut aja, habis itu rujuk ortopedi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak kita kita tutup ya. Kalian jangan jahit, nggak akan ngejahit kalian cukup bilang. Nggak akan kalian jahit lagi, lama itu.